Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah di kesempatan emas ini kita masih bisa bersua. Tidak perlu menunggu hebat untuk memulai sesuatu, tetapi mulailah sesuatu untuk menjadi hebat. Itu adalah pesan Zig Ziglar. Bagaimana kabarnya? Sudah olahraga ya? Pasti ya sudah olahraga. Karena olahraga adalah gaya hidup yang harus selalu kita tanamkan ya. Baik itu jadi kebiasaan diri kita atau untuk putra-putri kita dan keluarga kita. Supaya kita hidup menjadi lebih berkualitas lagi. Kita kan pernah dengar ya apa itu istilah mager ya. Mager itu adalah suatu kebiasaan ya. Artinya adalah malas bergerak. Biasanya orang-orang yang mager itu hanya rebahan, tiduran, kemudian scroll media sosial, atau misalkan melihat televisi dalam jangka waktu yang lama, atau misalkan cuma tiduran saja. Itu adalah aktivitas mager yang sebenarnya sangat merugikan fisik kita. Dan kita itu kalau bisa membiasakan diri dan keluarga kita, terutama putra-putri kita, supaya terhindar dari mager atau malas bergerak. Karena efek negatifnya tuh luar biasa. Yang pertama ya, kita akan menyoroti dampak secara fisik ya. Ada dua ya dampak negatifnya. Dampak secara fisik dan yang kedua adalah dampak secara psikis. Dampak secara psikis ya. Dampak secara fisik yang pertama adalah pastilah obesitas. Karena kalori yang ada dalam tubuh kita tidak dibakar menjadi energi, sehingga menumpuklah menjadi lemak. Nah, kalau orang-orang yang malas bergerak ya, sementara kita kan makan terus, makan ad libitum, setiap saat kita ngemil, kita makan, kemudian kita banyak makan makanan yang mengandung lemak gitu, banyak makanan yang mengandung tepung, mengandung gula, sementara tidak diimbangi dengan banyak aktivitas alias mager, maka akan fisik kita akan menjadi obesitas. Nah, obesitas ini yang akan menjadi pemicu penyakit-penyakit lain yang datang, misalkan ya hipertensi atau darah tinggi, kemudian kanker atau penyakit jantung. Lah ini kalau mager itu sangat jelas akan membuat seseorang menjadi terkena penyakit jantung karena jantungnya tertutup oleh lemak. Jadi sangat berbahaya sekali apabila kita sering mageran. Itu yang pertama, dampak fisik ya. Kemudian ya dampak fisik yang kedua adalah bahwa ototnya massa otot akan berkurang. Lah kalau orang yang tidak terbiasa aktif ke sana ke sini, tidak terbiasa aktif bergerak, maka massa otot itu akan berkurang sehingga ototnya menjadi kendur, kemudian tidak bercahaya, kemudian akan bergelambir, kemudian juga ototnya akan berlemak. Nah, seperti itu. Jadi massa ototnya itu akan berkurang. Jadi umur masih muda tetapi ototnya seperti orang tua. Seperti misalnya ya, banyaklah contoh-contoh yang lain yang membuat otot kita itu menjadi massa ototnya berkurang gara-gara mager. Kemudian ya dampak yang fisik yang selanjutnya adalah tulang. Tulangnya menjadi kropos. Karena apa? Karena tulang tidak terlatih ya, tidak terlatih ke sana ke sini, tidak terlatih beraktivitas, hanya mageran saja, sehingga massa tulang pun akan berkurang. Dan karena massa tulang berkurang itu, maka akan menyebabkan tulang menjadi lemah dan pada akhirnya akan menyebabkan osteoporosis. Jadi itu adalah dampak fisik ya kalau kita mageran.
Apakah kita setelah tahu dampak negatif kita akan terus mageran atau kita akan mau berubah diri? Itu terserah. Kemudian ya, yang kedua adalah dampak psikis. Kalau misalkan kita terbiasa mageran ya, tiduran, rebahan, tidak punya aktivitas yang rutin yang membutuhkan gerak badan, maka ya kita tidak akan memacu hormon endorfin, sehingga kita akan menjadi gampang stres, gampang depresi, tidak bahagia. Itu adalah dampak daripada kita mager. Kemudian juga akan memperburuk mental. Jadi maksudnya di sini mood kita itu jadi kurang bagus kalau kita hanya mageran saja atau hanya rebahan saja. Sehingga kalau mood kita jelek ya, maka kita akan selalu berpikir negatif, kemudian kita akan overthinking, kemudian kita akan gampang terserang penyakit. Nah, itu adalah efek daripada kita mageran. Kemudian dampak psikologis yang selanjutnya adalah kita itu gampang capek. Kenapa sih kalau orang mageran gampang capek? Itu sudah pasti ya, karena kita kan tidak terlatih fisiknya. Jadi hanya mageran saja, tidak terlatih, sehingga dia itu akan merasa lesu, letih, lemah, gampang capek. Lah itu karena mageran. Dampak psikis yang selanjutnya adalah bahwa mageran sangat menurunkan imunitas. Jadi kita itu akan gampang sekali terserang oleh penyakit. Ya pastilah kalau orang mageran kan akan gampang terserang penyakit ya. Kemudian juga akan metabolismenya akan menurun. Nah, kalau orang banyak aktivitas itu kan akan meningkatkan metabolisme. Nah, kalau orang yang mageran, maka metabolismenya akan menurun. Sudah kita itu bertambah usia, metabolismenya menurun, ya. Kemudian kita banyak makan. Nah, ditambah kita mageran, maka otomatis kita akan mengalami obesitas, akan mengalami kegemukan. Dan kegemukan ini yang akan membuat penyakit-penyakit yang lain datang kepada kita. Misalkan penyakit jantung, penyakit kolesterol. Nah, itu karena kita kebanyakan mager. Jadi sebenarnya ya, kalau mager itu kalau sebentar saja ya, rileks dari suatu aktivitas itu sebenarnya tidak masalah ya. Kita berhenti sejenak dari aktivitas itu tidak masalah. Tetapi kalau misalkan kita menjadi kebiasaan ya, jadi malas bergerak, cuma tiduran saja, jadi tidak melakukan aktivitas yang membutuhkan gerak badan, itu maka akan negatif kepada diri kita. Nah, kalau kita sudah tahu efek negatif ya dari malas bergerak, apakah kita akan tetap stuck seperti ini, atau apakah kita akan merubah diri untuk menjadi orang yang selalu beraktivitas? Karena punya aktivitas yang rutin setiap hari itu merupakan suatu gaya hidup yang sehat. Jadi apabila kita ingin sehat, maka kita harus memiliki pola hidup dan gaya hidup yang sehat. Jadi kita harus nyahkan jauh-jauh kebiasaan-kebiasaan mager. Dan kita juga harus bisa jadi contoh kepada putra-putri kita. Harus bisa menasehati putra-putri kita supaya tidak mager alias malas bergerak. Karena malas bergerak adalah efeknya sangat luar biasa. Apakah masih mager? Silahkan. Anda punya pilihan. Apakah mau berubah atau tidak? Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.